Welcome to apa? Welcome to Universitas Megariski Makassar. Program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintia Sumadao, kelas B 2022 dari program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis, Fakultas Teknologi Kesehatan, Universitas Megariski Makassar. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dari Ibu Runi SS M Home. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dan kedudukan bahasa. Bahasa adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, ialah keinginan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Perkembangan bahasa lisan dan tulisan dapat dibedakan antara suku kebudayaan dan dengan kebudayaan lainnya. Yang kedua, konsep bahasa ialah kemampuan manusia yang paling besar, manusiawi, dan memiliki ciri utama yang termasuk Homo sapiens. Dalam buku ensiklopedia Ilmu Sosial terdapat 3 unsur yang menunjukkan bahwa bahasa begitu terkait dengan perkembangan budaya, yaitu pertama, bahasa sebagai unsur kebudayaan, kedua, bahasa sebagai penanda stratifikasi, yang ketiga, bahasa sebagai simbol kebudayaan suku bangsa. Selanjutnya, fungsi bahasa. Fungsi bahasa adalah untuk sebagai alat komunikasi antara individu dalam masyarakat. Menurut Ernst Caesar, bahasa salah satu sistem simbol membedakan antara manusia dengan binatang. Kemudian ada 5 kedudukan bahasa, yaitu pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara berarti bahasa resmi. Dengan begitu, bahasa Indonesia harus digunakan sesuai dengan kaidah, tertib, cermat, dan masuk akal. Bahasa Indonesia yang dipakai harus lengkap dan baku. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan, yang dimana kedudukan pertama bahasa Indonesia digunakan dalam naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Dan yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alur pengantar dalam dunia pendidikan, yaitu dimana bahasa Indonesia sangat membantu dalam meningkatkan perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai penghubung pada tingkat nasional dan untuk kepentingan perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Dan yang terakhir, yaitu bahasa Indonesia sebagai pengembangan kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi. Sekian dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.